Halo Sobat kelas 5 dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam video tematik kali ini yang terambil dari tema ketiga. Subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga. Nah, di layar terlihat tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu satu, dengan membaca teks bacaan dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, walaupun tidak berdiskusi, tapi kita mengenal atau mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman. Ya, nanti diharapkan siswa bisa mengenal situasi di sekitar tempat tinggal masing-masing siswa ya, interaksi seperti apa di sana, percakapan-percakapan, ngobrol-ngobrolnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, dengan membuat cerita bergambar, siswa menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. Dia membuat cerita bergambar, yang tentunya sangat berkaitan gambar satu dengan yang lain sesuai dengan tema yang diminta. Keempat, dengan mengamati gambar iklan di media cetak, siswa menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Oke, itu mengenai iklan. Oke, demikian untuk pemahaman tentang tujuan pembelajaran. Kita masuk ke materi langsung. Ya, di pembelajaran 3 ini, Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Seperti pada pembelajaran 2 yang baru kita pelajari, bahwa memang kita sedang membahas tentang pencernaan, sistem pencernaan manusia. Nah, di sini terjadi percakapan ya, percakapan atau dialog antara Siti, Udin, dan Lani, 3 orang ya, yang sedang berinteraksi. Terjadi interaksi atau percakapan atau hubungan di antara mereka. Oke, kita lihat percakapannya dulu sebentar sebelum kita menonton video proses pencernaan manusia pada sistem pencernaan manusia. Siti bertanya, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Si Udin menjawab, tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Siti menjawab, wah, kedengarannya enak, Din. Lani ikutan, iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Udin menjawab, masih, makanan dikunyah dalam mulut dengan gigi. Kemudian Siti langsung nyambar lagi. Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Lani menjawab, dari lambung makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Udin, usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan. Dan Siti, selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju besar. Udin, aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Itulah kata Lani. Siti berkata, jangan lupa makan makanan yang sehat ya, teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Nah, selanjutnya kita memperhatikan video berikut. Proses pencernaan manusia dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar lidah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Kemudian lidah mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini
terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, melumatkan dan mencampurkan makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Yang ketiga, memasukkan makanan ke dalam usus kecil atau usus halus hingga lambung kosong kembali. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di dalam usus halus. Untuk usus halus seperti pipa berdiameter 3-5 cm dan panjang 6-8 meter. Di dalam usus halus, zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral diserap oleh tubuh. Kemudian, sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke dalam usus besar. Dan air serta mineral diserap sampai habis. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Ayo membaca. Bacalah teks tentang makanan pokok berikut. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Oke, kita lihat. Dalam pemenuhan makanan manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Oke, kita pahami dulu ya, interaksi itu apa sih ya? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Nah, kita lihat contoh-contoh gambar interaksi sosial. Interaksi sosial antar individu. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial antar kelompok, misalnya Inter Milan dengan Juventus. Berikutnya adalah interaksi dengan lingkungan hidup, merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, misalnya manusia dengan gunung, manusia dengan sungai, manusia dengan rawa, manusia dengan alam-alam lainnya yang merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Berikut gambar-gambar interaksi dengan lingkungan. Adanya interaksi antara nelayan dengan laut. Berikutnya interaksi antara petani teh dengan kebun tehnya. Kemudian interaksi manusia dalam mengolah lahan di sekitarnya. Kita sudah mengenal dua interaksi yang terjadi. Yang pertama interaksi sosial dan yang kedua adalah interaksi lingkungan. Interaksi sosial itu interaksi terjadi hubungan antar manusia, baik itu individu maupun kelompok. Sedangkan interaksi lingkungan itu terjadi antara manusia dengan alamnya itu sendiri. Baik. Ada pertanyaan? Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi.
Amatilah lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan? Silahkan dijawab ya. Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bersama dengan teman sekelompokmu, diskusikanlah interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Bisa berupa lingkungan rumah atau sekolah. Istilah tabel berikut. Ini tidak usah kelompok, coba sendiri ya, baik itu di rumah atau di sekolah. Ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Jika terjadi interaksi atau hubungan, 1. Apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Misalnya perbedaan banyak hal ya, laki-laki, perempuan, gendernya, atau tua muda. 2. Berapa usia manusia berinteraksi tersebut? Perbedaan usia. 3. Apakah jenis kelamin mereka ya, perempuan lagi seperti tadi. 4. Apakah pekerjaan mereka. 5. Berasal dari latar belakang budaya. Apakah mereka, tentu ada yang berbeda. 6. Apakah agama yang mereka anut, bisa jadi berbeda. Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, ada istiadat dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan manusia. Interaksi yang dilakukan manusia. Pastikan tulisanmu menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan ejaan yang tepat. Ini kalau kamu bisa menggambar ya, yang punya kalian menggambar boleh digambar ya. Kalaupun gambarnya sederhana tidak apa-apa. Tapi sama sekali tidak bisa menggambar, ya boleh potongan-potongan gambar dari buku, dari internet boleh ditempelkan. Kemudian dibuat percakapannya ya, dialognya. Oke, nanti setiap kotak-kotak ini diisi ya, berupa potongan-potongan gambar atau gambar sendiri. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep kebiasaan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan yang dikampanyekan pemerintah adalah tidak makan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan sebagai pengganti selama sehari itu. Warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Wah, hebat sekali itu ya. Cuma di Indonesia belum terlihat itu terjadi. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Amatilah iklan di bawah ini dengan seksama. Ini adalah iklan singkong. Kandungan singkong per 100 gram ada kandungan air, kandungan besi, kalsium, fosfor, kalori, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan lain-lain. Kata-kata iklannya, makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, itu adalah sebuah iklan. Masih ingatkah kamu unsur-unsur dalam sebuah iklan? Iya, tentunya unsur utamanya itu adalah kata-katanya mempunyai kata kunci yang sangat menarik ya, kata-kata kunci yang sangat menarik. Ingat ya, itu ya, unsur-unsur kata-katanya yang menarik dan mempengaruhi ya para yang membaca atau yang mendengarkan atau yang melihat. Kalimat iklan dari ini maksudnya dari iklan ini, kalimat iklannya adalah makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Kata kuncinya adalah singkong, solusi makanan sehat. Observasi gambar atau kita mengamati gambar tadi ya, kalau kita amati, kita teliti, singkong mengandung unsur-unsur atau nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti air, besi, kalsium, fosfor, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan lain-lain. Oke. Iya, berkegiatan bersama orang tua. 1. Bersama dengan orang tuamu, tuliskan beberapa cara pengolahan singkong. Selanjutnya, tuliskan alasan mengapa singkong layak dikonsumsi sebagai pengganti nasi.
Wah, ini hebat sekali ini. Diharapkan orang tua dan siswa bisa membuat video, boleh ya, video ya, yang bisa nanti kita kirim ke YouTube ya, supaya seluruh dunia bisa nonton cara mengolah berbagai olahan dari singkong ya. Waktunya bisa 3 hari atau seminggu juga boleh ya, berupa video atau foto. Kalau foto mungkin tidak ditayangkan di YouTube, tapi kalau ada yang ingin berupa video boleh kita tayangkan di YouTube Pak Guru ya. Kemudian yang kedua, diskusikan kembali dengan orang tuamu tentang hasil pengamatanmu sebelumnya. Tanyakan kepada orang tuamu tentang contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang dapat dipertemukan di lingkungan rumahmu. Nah, kamu bisa menjelaskan kembali contoh-contoh interaksi manusia atau interaksi sosial seperti di dalam keluarga, antar teman, antar rumah sebelah, tangga, antar kompleks, itu adalah interaksi sosial. Sedangkan interaksi lingkungan hidup, misalnya dengan tukang kebun, dengan sawah, petani dengan tukang ikan dengan nelayan, tukang pancing dengan ikan, dengan sungai, dan lain sebagainya. Ya, itulah contoh-contoh interaksi. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali dalam video berikutnya.